Oke, selamat jumpa lagi di video kali ini mengenai Big Data. Kita akan membahas tentang perencanaan dan penerapan Big Data, khususnya di sebuah institusi atau organisasi. Nah, jadi kita seringkali latah. Jadi akhir-akhir ini kan banyak mengenai Big Data. Terus tiba-tiba berbondong-bondong ingin menerapkan big data, tapi tidak menyadari bahwa untuk menerapkan big data itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan, ya. Jadi harus direncanakan sebaik mungkin, ya, tidak asal-asalan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya cost, ya, biayanya penerapan big data ini tidak murah, ya, tidak murah. Cara cost biaya dulu ya, misalkan dalam hal pengadaan infrastrukturnya, hard disk, nah, hard disk tidak saya pakai SSD dulu, hard disk yang bukan kelas server ya, nah, kelas desktop saja lah. Nah, sekarang harganya hard disk 4 tera kurang lebih 1,5 sampai 2 juta. Itu satu kepingnya, ya, 4 tera. Ada untuk big data, memproses datanya kan namanya saja big, ya. Datanya ukurannya sudah tidak tera lagi, ukurannya apa? Ada yang peta. Peta itu satu peta 1000 tera. Jadi bisa dibayangkan sendiri, 4 tera saja segini, ya. Dikalikan 1000 tera dibagi 4 tera berapa? Berarti membutuhkan 250 keping, ya. Tinggal dikalikan saja nih, berapa nih? Berapa ratus juta hanya baru berbicara hard disk. Belum berbicara komputernya, prosesornya apa, RAM-nya berapa, ya. Kemudian dari usernya, penggunanya, penggunanya yang akan mengoperasikan dibutuhkan skill set khusus. Nah, jadi tidak bisa langsung yuk jalan kita menerapkan big data, tidak cuma teori toh. Nah, itu tidak semudah itu lah. Apa saja yang perlu direncanakan dalam penerapan big data? Yuk kita bahas, ya. Ya, jadi sekali lagi big data diterapkan, ya. Drivernya itu adalah bisnis, kebutuhan bisnis, ya. Jadi cara pandangnya, ya, cara pandangnya big data itu kan untuk mendukung bisnis, untuk mendukung bisnis. Terus akhirnya apa? Menghasilkan keputusan kan, decision. Nah, decisionnya itu, ya, kalau mau main aman ya hanya transformasi, ya. Tapi ini pemanfaatannya sangat eman-eman, ya, sangat disayangkan kalau hanya mentransformasi, ya, karena peluangnya, ya, kalau sudah ada big data itu bisa menginovasi, ya, menginovasi bisnisnya. Bedanya apa sih transformasi dan inovasi ini? Ya, jadi transformasi resikonya rendah, main aman saja, ya, resikonya rendah. Main aman biasanya ya efisiensi, efektivitas, sudah cuma itu. Nah, tapi kalau inovasi, ya, ini yang susah ini, pola pikir, cara berpikir. Nah, karena apa? Karena kalau cara berpikirnya berubah, bergeser, dia akan lanjutannya mengubah struktur dasar. Nah, struktur dasar dalam bisnis.
Nah, struktur dasar dalam bisnis itu apa saja sih? Bisa produknya, ya. Produknya dalam artian, ya, semisal ada produk namanya produk A. Nah, kalau transformasi ini bisa menjadi A plus atau A plus plus. Tapi kalau inovasi ini A-nya ini bisa berubah ini ya, bisa berubah menjadi B. Nah, kelihatannya sederhana nih, A jadi B ya, sederhana. Nah, tapi dalam eksekusinya, nah, kalau di perusahaan yang strukturnya ribet, harus rapat dan rapat berminggu-minggu, berhari-hari ya, bisa berbulan-bulan. Keputusannya mungkin kalau keputusan yang besar sampai mengganti produk bisa sampai setengah tahun, mungkin sampai tahunan. Nah, tidak tahu ya. Ya, produk itu kan bisa barang atau jasa layanan ya dalam sebuah organisasi. Nah, jadi tidak mudah. Apalagi kalau dalam perusahaan yang pendekatannya bottom up, dari bawah ke atas. Susah. Tapi kalau pendekatannya up to bottom, dari bosnya ke karyawannya lebih mudah. Nah, karyawannya pasti nurut. Nah, jadi inilah ya, meskipun inovasi ini resikonya besar, tapi inilah yang menjadi titik poin kekuatan dari penerapan big data. Nah, jadi itu ya pendahuluannya. Kemudian ada beberapa permasalahan dalam penetapan perencanaan big data. Apa saja itu? Ya, ini ya, dari kesiapan organisasi, pengadaan data, privasi dan keamanan sumber data, ya. Apa saja itu? Yuk kita kupas satu per satu. Yang pertama, kesiapan organisasi. Nah, jadi organisasi, misalkan ini dalam sebuah organisasi rumah sakit nih, ada pak dokternya. Nah, ini kelihatannya sederhana nih, memberikan pelayanan kesehatan. Nah, tapi perhatikan ini ya, organisasi kumpulannya ada di rumah sakit, di bidang rumah sakit itu ada bagian gizi ya, chef ya, chefnya tidak asal masak tapi melihat juga kadar gizinya juga ya, ada yang di bagian umum ya, bangun membangun ya, kemudian ada yang dokter jelas, perawat, kemudian yang ini manajerial, accounting. Nah, jadi big data itu bukan satu tombol. Nah, jadi oh kalau karena big data mahal, nah, diklik sekali saja maka sudah menjawab semua kebutuhan persoalan bisnis. Bukan ya, bukan. Jadi big data itu bukan suatu tombol sulapan, ya, bukan suatu tombol magic. Ya. Klik selesai semua. Tidak, masih ada tahapan yang lain. Nah, tahapannya apa? Tadi yang susah ini. Kalau mau ke inovasi, geser pola pikir ya, tidak mudah ini. Oke, kemudian ya, karena big data ini memberikan offering data dalam bentuk analisis, maka perusahaan ini memerlukan manajemen pengelolaan data maupun big data. Data dan big data bedanya apa? Nah, kalau data itu kan fakta yang banyak di sekeliling kita. Ya, di biasanya lebih ke internal ya, data yang dalam perusahaan. Ya, sedangkan big data ini kan data yang dari eksternal. Nah, bagaimana divisi teknologi informasi mengelola ini data dan big data? Jangan-jangan tadi ya, kalau mau menerapkan big data, mau pengadaan infrastruktur harddisk saja sudah sulitnya minta ampun ya, percuma. Ya. Jadi kerangka dan
dalam big data itu diperlukan untuk apa ya. Jadi memerlukan proses ya untuk mencapainya, kemudian dari kualitas ya, target yang akan diproses perlu di assessment ya. Jadi tidak asal semua data diproses ya, karena hubungannya dengan tingkat sumber dayanya ya. Jadi tidak semua data bisa diproses. Kemudian yang kedua, pengadaan data ya. Pengadaan data ini ya, jadi karena penerapan solusi big data ini tujuannya supaya lebih ekonomis. Ekonomis. Bisa memanfaatkan platform sumber terbuka. Kenapa platform sumber terbuka ini? Kalau yang asing ya ini jangan Indonesia ya, bahasa sehari-harinya ini open source ini ya, open source. Nah, jadi kalau pakai big data ini aplikasi open source-nya ada ya. Nah, jadi kalau yang budgetnya mepet bisa pakai ini open source. Nah, spending budgetnya yang lain untuk apa? Untuk pengadaan data yang lain, data eksternal. Kenapa sih perlu spending data yang lain ini? Ya karena ya semakin besar volume isi dan variasi datanya, ya, semakin besar maka semakin besar peluang untuk memperoleh insight, wawasan dan pola-pola yang baru. Insight, wawasan, mendapat wawasan seperti apa sih dalam menerapkan produk ini dijual di pasaran ini, harus bagaimana sih cara menjualnya produk ini. Nanti akan mendapat wawasan. Nah, misalkan yang paling gampang, melalui media sosial mana sih menjual baju itu. Nah, misalkan sebuah perusahaan punya baju, pakaian, makanan, ya, kemudian lagi jasa. Nah, tiga barang ini ya bisa saja hasilnya berbeda-beda loh. Oh, kalau baju ya, lebih cocok jualnya di TikTok misalkan. Makanan cocoknya jual di Tokopedia. Nah, kalau jasa cocoknya jual di market freelancer, nah, pekerja lepas. Jadi itu. Kemudian privasi. Nah, ini privasi ini jadi gini ceritanya, dalam menganalisa data yang big data ya dalam suatu organisasi. Nah, itu hasil analisanya ya, bisa mengungkap rahasia konfidensial ya. Rahasia atau informasi yang sifatnya konfidensial yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Misalkan apa yang paling confident kan, kalau di perusahaan gaji, ya, kemudian alamat, nomor telepon, nah, dan lain sebagainya. Itu hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu, ya, atau bahkan tidak boleh tahu sama sekali yang orang lain. Nah, jadi data yang kelihatannya tidak berguna, yang tidak bermakna itu jika dikombinasikan, dijoinkan dengan data lain itu bisa mengungkap rahasia pribadi. Nah, seperti apa? Nah, ini contohnya nih. Jadi ada tiga sumber data ya. Ini data dari basis data relasional, MySQL ya, SQL Server atau Oracle ya. Kemudian yang ini ada data tekstual, nah, data teks. Nah, bisa dari uh, NoSQL, dari API, apa tuh API? Nah, nanti ada. Kemudian ada
file berikutnya gambar, ya, image. Nah, jadi ketika tiga data ini digabungkan kemudian dianalisa, ini menghasilkan sebuah profil. Contoh profilnya apa nih? Oh, namanya John. Dia sudah menikah, mempunyai 2 anak, hidupnya di ini. Nah, dan yang paling menjengkelkan tuh ini ya, bisa tahu kalau pesan pizza tuh siap hari Senin. Lah efeknya apa kalau pesan pizza siap hari Senin? Nah, berarti kalau misalkan dalam perjalanan ya di dari rumahnya ke tempat tujuan membeli pizza, bisa saja kalau misalkan ditawari pizza yang lebih murah, lebih enak, bisa saja ndak beli pizza di langganannya. Nah, jadi kemungkinan menawarkan pizza pada John di hari Senin lebih besar kemungkinannya John membelinya. Nah, jadi ini gambarannya. Ini kalau datanya sendiri-sendiri, bisa saja tidak keluar analisa seperti ini. Tapi karena sendiri digabungkan bisa mengeluarkan data privasi ini. Nah, ini berbahaya. Kemudian keamanan. Ya, jadi big data itu ya, platformnya itu belum mempunyai keamanan yang memadai seperti basis data relasional. Ya, jadi kalau suatu hal yang mekanisme keamanannya kurang kemudian diterapkan di perusahaan yang mempunyai keamanan yang ketat, bisa saja itu menjadi celah untuk dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bersifat hacking, atau jahat, mencuri data ya, masuk akses yang tidak diperbolehkan secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi keamanan sebuah perusahaan yang tadinya baik-baik saja dengan pemanfaatan big data, keamanannya bisa terancam. Hal ini apa? Karena ini ya, basis data non relasional ini mekanisme keamanannya kurang memadai. Ya, dia hanya menggunakan ini tadi sudah singgung API, bukan API nyala api itu ya, bukan, tapi ini application programming interface yang sangat sederhana. Nah, ini nanti ada gambarannya kerja API itu seperti apa sih. Nah, jadi cara kerja API itu ada, ini dalam contoh ini sederhananya ada pengguna ya, dia melakukan request. Request itu dia hanya sederhana saja, dia hanya perlu ya mengirimkan ini. Ini nama site-nya, ya, nama, misalkan nama metodenya, kemudian nama entitasnya, customer 23 dengan ID 23. Dia nanya ini di NoSQL. Dia NoSQL akhirnya memberi respon. Responnya apa? Oh, yang nomor 23 itu ID 23 itu namanya John ya. DOB ini date of birth ya, tanggal lahirnya. Nah, sekian. Nah, itu kalau tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba ada attacker di sini? Nah, dia tahu link ini. Nah, kalau sudah tahu requestnya ini, berarti attacker ini akan juga tahu responnya juga. Nah, itu yang kita maksud mengenai keamanan. Kemudian sumber data ya, sumber data yang ini yang dimaksud ya, bukan hanya asal datanya saja, tapi maksudnya adalah data tersebut diprosesnya seperti apa. Nah, ini
akan memudahkan untuk audit, ya, untuk audit. Jadi nanti ceritanya ya, big data itu kan tahapan prosesnya ada beberapa ya. Nah, masing-masing tahapan itu ya akan disisipi informasi yang isinya ini file ini nih sudah masuk di tahapan sebelah mana sih, di tahapan apa sih. Nah, nanti akan ke rekam oleh metadata ini. Gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Ada data teks, data teks, data teks. Nah, data teks ya, ketika masuk di enterprise boundary, nah, ini kan berarti teks masuknya data eksternal ini, eksternal. Ketika masuk di lingkungan perusahaan ya, mulai disiapkan metadatanya. Metadata disisipkan di data teks ini. Nah, gambarnya ini ya. Source ID, query data size. Kemudian data tersebut yang sudah disisipi metadata, kemudian diproses di tahapan pertama. Nah, ini perhatikan nih, ada yang berbeda. Ya, yang berbedanya apa? Di sini ada penambahan processing step. Nah, jadi ketika melakukan proses diberi, kalau di dunia nyata itu diberi stiker, oh ini sudah melalui melalui proses 1. Nah, kemudian masuk ke proses 2, ini ditempeli juga ya, stiker lagi, oh ini sudah masuk tahapan kedua, maka setelah itu dimasukkan ke database. Nah, itulah yang dimaksud metadata yang dimasukkan ke sumber data tersebut. Nah, ini fungsinya untuk penanda file tersebut mencapai tahapan yang mana atau tahapan berapa. Oke, mungkin gitu saja video kali ini mengenai perencanaan dan penerapan big data. Ya, ada 5 hal yang patut direncanakan dalam penerapan big data. Mulai dari apa tadi ya? Mulai dari kesiapan organisasi, pengadaan data, privasi, keamanan, dan sumber data ya. Oke, mungkin sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan jangan lupa untuk happy coding.